down, I know you. Fakta atau mitos, orang yang benar-benar bahagia dengan dirinya sendiri tidak akan pernah menyakiti orang lain. Banyak orang percaya bahwa kebahagiaan membuat seseorang otomatis menjadi baik dan tidak menyakiti orang lain. Namun, benarkah seperti itu? Mari kita kupas. Faktanya, orang yang benar-benar bahagia dengan dirinya sendiri biasanya cenderung tidak punya kebutuhan untuk menyakiti orang lain. Kenapa? Karena mereka merasa cukup. Mereka sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Tidak merasa harus membuktikan apapun, apalagi menjatuhkan orang lain untuk terlihat baik. Orang yang bahagia memiliki hati yang ringan, sehingga lebih mudah memberi maaf daripada menyimpan dendam. Merasa penuh, sehingga tidak iri pada kebahagiaan orang lain. Mampu mengendalikan emosi, sehingga lebih memilih menyelesaikan masalah dengan bijak. Namun, kita juga perlu realistis. Bahagia tidak membuat seseorang otomatis sempurna. Kalau kamu pernah disakiti, dijahati, diomongin di belakang, bahkan difitnah, itu seringkali bukan karena ada yang salah dengan dirimu. Justru, itu tanda bahwa orang yang melakukan hal itu tidak bahagia dengan hidupnya sendiri. Kenapa? Karena orang yang merasa cukup dan damai dengan dirinya tidak punya energi untuk menyerang orang lain. Sebaliknya, orang yang penuh luka, iri, atau tidak puas dengan hidupnya cenderung melepaskan sakitnya dengan cara menjatuhkan orang lain, terutama orang yang terlihat lebih bahagia darinya. Jadi ingat ya, kalau ada yang mencoba melukai kamu, itu bukan cerminan nilaimu, tapi cerminan isi hati mereka. Menurut psikologi, perilaku seseorang terhadap orang lain biasanya merupakan cerminan kondisi batin dalam dirinya. 1. Teori proyeksi. Psikologi menjelaskan bahwa ketika seseorang merasa tidak puas, iri, atau terluka, mereka bisa saja memproyeksikan rasa sakit itu ke orang lain. Misalnya, orang yang insecure akan lebih mudah merendahkan orang lain agar dirinya merasa lebih baik. Kedua, keterhubungan bahagia dengan empati. Riset psikologi positif menunjukkan bahwa orang yang memiliki kesejahteraan emosional lebih tinggi biasanya juga memiliki empati yang lebih besar. Mereka lebih mampu memahami perasaan orang lain, sehingga kecil kemungkinan mereka dengan sengaja menyakiti. Yang ketiga, kenapa orang yang tidak bahagia menyakiti? Psikolog juga menemukan bahwa orang yang dipenuhi perasaan negatif seperti iri, rendah diri, marah, atau kecewa dengan hidupnya seringkali mencari pelampiasan. Cara termudah adalah dengan menyerang orang lain, baik lewat kata-kata, sikap, maupun gosip. Itu karena mereka merasa sulit mengendalikan emosi dan butuh korban untuk menyalurkan frustasinya. Yang keempat, bagaimana dengan orang yang bahagia? Orang yang benar-benar bahagia dengan dirinya sendiri lebih tenang menghadapi masalah, tidak merasa terancam dengan kesuksesan atau kebahagiaan orang lain, cenderung fokus membangun dirinya, bukan menjatuhkan orang lain. Kalaupun tanpa sengaja menyakiti, mereka mampu mengakui dan memperbaikinya. Jadi,
Menurut kacamata psikologi, benar, orang yang bahagia cenderung tidak menyakiti orang lain. Dan jika ada orang yang sibuk menjatuhkanmu dengan fitnah, omongan, atau perlakuan buruk, itu biasanya tanda mereka sedang tidak baik-baik saja dengan dirinya sendiri. Intinya, kebahagiaan itu seperti fondasi. Semakin kuat fondasi dalam diri, semakin kuat kemungkinan seseorang menjatuhkan orang lain, karena ia tahu kebahagiaan tidak datang dari menyakiti, tapi dari mencintai dirinya sendiri dan orang lain. Orang yang bahagia sibuk menjaga damai dalam dirinya. Orang yang tidak bahagia sibuk mencari celah untuk merusak damai orang lain. Setiap luka menyimpan pesan, bukan untuk membuat hancur, tapi untuk menuntunmu tumbuh menjadi wanita yang lebih bahagia dan berharga. Jangan biarkan masa lalumu mengikatmu. Saatnya kamu memilih dirimu sendiri. Kebahagiaan sejati tidak datang dari luar, tapi dari dalam dirimu sendiri. Ada 4, yaitu 1. Belajar menemukan kebahagiaan tanpa bergantung pada siapapun. Yang kedua, merasa utuh meski tanpa validasi dari orang lain. Yang ketiga, menjadikan kesendirian sebagai ruang penyembuhan dan kekuatan. Yang keempat, saatnya berhenti mencari kebahagiaan di luar dirimu, karena semua jawabannya ada di dalam. Kebahagiaan ada di dalam dirimu sendiri. Ciptakan kebahagiaanmu dengan caramu sendiri. Kebahagiaan itu sederhana. Cukup sekian video dari aku. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.